Kamu boleh cerita, what doesn't kill you makes you stronger. Kalimat ini sering banget kita dengar ya, tapi jujur nih, ketika sedang ada di titik paling lelah dalam hidup, kadang kalimat itu terasa sulit dipercaya. Karena saat sedang hancur, yang kita rasakan bukan kuat tapi capek, takut, kecewa, bahkan mungkin merasa kehilangan arah. Ada orang yang harus bertahan dari kehilangan, ada yang tumbuh dalam keluarga yang penuh luka, ada yang berkali-kali dihianati, ada yang terlihat baik-baik aja di luar, padahal setiap malam berjuang sendirian melawan isi kepalanya sendiri. Dan seringkali orang yang paling kuat justru adalah orang yang gak punya pilihan selain bertahan. Tapi ternyata hidup memang punya cara aneh untuk membentuk manusia. Luka memang menyakitkan, kegagalan mengecewakan, penolakan membuat kita mempertanyakan diri sendiri. Tapi dari situ juga kita belajar. Kita belajar siapa yang benar-benar peduli, kita belajar mana tempat yang sehat untuk hati kita. Kita belajar bahwa enggak semua orang harus dipertahankan. Dan yang paling penting, kita belajar bahwa ternyata kita mampu melewati hal-hal yang dulu kita kira akan menghancurkan kita. Coba kita ingat-ingat ya, beberapa tahun yang lalu. Mungkin dulu kita pernah berpikir kalau ini terjadi aku pasti nggak akan sanggup. Tapi hari ini nyatanya kita masih di sini, masih hidup, masih berjalan meskipun terseok-seok. Dan itu artinya ada bagian dalam diri kita yang ternyata lebih kuat daripada yang kita kira. Tapi menjadi lebih kuat bukan berarti kita nggak pernah nangis ya. Kadang orang salah paham tentang kuat, seolah-olah kuat itu harus selalu tenang gitu, harus selalu senyum, harus selalu kelihatan baik-baik aja, padahal enggak. Orang yang kuat juga boleh sedih, bisa kecewa, bisa juga lemah. Kuat bukan berarti enggak terluka. Kuat itu ketika terluka tapi dia tetap memilih bangkit pelan-pelan. Dan proses menjadi kuat itu tidak instan. Ada luka yang sembuhnya lama, ada trauma yang sulit hilang hanya karena disuruh ikhlas, ada kecewa yang masih terasa bahkan setelah bertahun-tahun. Gak apa-apa, gak semua proses itu harus cepat kok. Karena kadang yang membuat seseorang bertumbuh itu bukan karena hidupnya mudah, tapi karena dia bertahan melewati hal-hal yang berat. Dan satu hal yang penting, jangan sampai luka membuat hati kita jadi keras. Karena ada orang yang setelah disakiti akhirnya menutup diri, merasa semua orang sama, gak mau percaya lagi, gak mau membuka hati lagi. Padahal tujuan dari luka bukan untuk membuat kita kehilangan diri kita yang baik, tapi untuk membuat kita lebih bijak menjaga diri. Jadi kalau hari ini kamu sedang ada di fase hidup yang berat, mungkin memang melelahkan, mungkin kerasanya gak adil, mungkin kamu juga nanya, kenapa sih kok harus aku yang ngalamin ini? Tapi percayalah, bisa jadi proses ini sedang membentuk versi dirimu yang lebih kuat, lebih dewasa, dan lebih memahami hidup. Bukan berarti lukanya yang gak nyata, bukan berarti sakitnya yang harus diabaikan, tapi mungkin memang lagi tumbuh. Because what doesn't kill you doesn't just make you survive. Sometimes it teach you how to strong you really are. Kamu boleh cerita.